Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Wardah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh Pak Lukman, mata kuliah IK 3. Berikut ini beberapa soal-soalnya. Yang pertama, bagaimana cara memilih kriteria pasangan hidup dalam Islam? Yang kedua, apa bekal yang harus dipersiapkan oleh calon suami atau calon istri menurut Islam? Yang ketiga, bagaimana cara memelihara kelangsungan hidup rumah tangga menurut Islam? Yang keempat, bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak menurut Islam? Baik, saya akan menjawab soal yang pertama. Memilih kriteria pasangan hidup menurut Islam. Dari hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Meski dalam hadis disebutkan kriteria memilih calon istri, namun beberapa para ulama berpendapat bahwa hadis tersebut juga berlaku untuk memilih calon suami. Maka, pilihlah calon pasangan hidup karena 4 hal tersebut. Yang pertama, karena memiliki harta. Tidak dapat dipungkiri, banyak keluarga yang tidak harmonis karena kekurangan harta. Namun, harta hanyalah sebagian kecil dari kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, karena nasabnya atau keturunannya. Hal ini sangat penting karena keluarga yang baik akan melahirkan keturunan yang baik. Yang ketiga, karena kecantikan atau ketampanan. Hal ini dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi menganjurkan untuk memilih pasangan yang dapat menenteramkan hati ketika dipandang. Dan yang keempat, karena agamanya. Walaupun disebutkan dalam poin yang terakhir, namun Nabi menegaskan memilih karena agamalah yang paling utama dari kriteria yang lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa saja bekal yang harus dipersiapkan oleh calon suami atau calon istri menurut Islam? Yang pertama, persiapkan niat yang tulus dan matang. Apapun yang dilakukannya, niat merupakan salah satu hal yang terpenting, apalagi dalam menikah. Niat yang tulus menjadi poin paling pertama yang harus ada, supaya dalam menentukan langkah ke depan bersama pasangan menjadi lebih mudah. Yang kedua, melakukan ta'aruf. Ta'aruf merupakan interaksi antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya, ta'aruf menjadi media saling mengenal satu sama lain terhadap calon pasangannya masing-masing. Yang ketiga, memperbaiki akhlak dan mengamalkan sunnah. Yang keempat, sabar mengelola emosi. Yang kelima, mengikuti konseling pranikah. Konseling pranikah wajib diikuti oleh calon pasangan suami istri, karena saat konseling pranikah, di situ juga akan belajar mengenai bagaimana menjadi calon suami atau calon istri. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara memelihara kelangsungan rumah tangga menurut Islam? Yang pertama, yaitu memperkuat hubungan dengan Allah. Pasangan yang saling mencintai karena Allah akan membuat hubungan keluarganya menjadi harmonis. Karena hubungan yang baik dengan Allah mempengaruhi hubungan yang baik pula dengan pasangannya. Yang kedua, saling menjaga ibadah. Pasangan suami istri akan mendapatkan kebahagiaan jika mereka taat dan patuh pada Allah. Dan juga saling mengingatkan atas kewajibannya kepada Allah. Yang ketiga yaitu saling mencurahkan perhatian. Yang keempat, menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Yang kelima, bersyukur kepada Allah. Yang keenam, bersabar satu sama lain. Dan yang ketujuh, maafkan kesalahan mereka. Jika kita tidak ingin keluarga ini hancur, maka harus memaafkan mereka dengan hati yang besar. Dan yang terakhir yaitu tidak mudah marah. Seperti hadis berikut ini. Orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam gulat. Sebaliknya,
Orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan amarahnya. Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak menurut Islam? Sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah senang sekali bermain-main dengan anak-anak, dan kadang-kadang beliau memangku mereka, membekalinya dengan tauhid dan akidah yang mantap, karena tauhid merupakan sesuatu yang sangat urgent dalam pendidikan anak. Mendidik agar berbakti pada orang tua. Nasihat kepada anak untuk berbakti pada orang tua sering diulang di dalam Al-Quran dan pesan-pesan Rasulullah. Sedangkan nasihat kepada orang tua untuk anak sangat sedikit. Yang demikian dikarenakan fitrah orang tua mengayomi dan menyayangi anaknya. Mendidik anak berakhlakul karimah. Pendidikan akhlak dimulai sejak ibu mengandung, yaitu berakhlak yang baik kepada setiap orang. Jangan biarkan anak tanpa pendidikan akhlak dan moral. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan dan keamanan lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.